Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dina Widyastuti MPD, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cibubur, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, kita akan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi kali ini adalah CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dalam membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Gustina MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Usrunasi SPD MPD sebagai pengajar praktik saya dalam mendampingi saya mengikuti BGP Angkatan 8. Terima kasih atas motivasinya dan dukungannya saya. Yang pertama, mengenai pemikiran reflektif terkait pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Pada modul 2.3 ini, saya mendapatkan pembelajaran mengenai konsep coaching, terutama dalam konteks pendidikan, sebagai pendekatan dalam pengembangan sendiri dan orang lain. Berikutnya mengenai paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching. Yang berikutnya, praktik percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta menerapkan 3 kompetensi inti coaching. Yang berikutnya mengenai praktik rangkaian supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah di awal saya merasa khawatir tidak bisa memahami materi dengan baik karena materinya banyak dan saya tidak memiliki banyak waktu dalam mempelajari berkaitan dengan banyak tugas lainnya. Setelah saya mempelajari materi ini, setelah saya mempelajari mengikuti eksplorasi konsep dan mengikuti rukol, ruang kolaborasi dan berdiskusi dengan CGP lainnya, ternyata saya dapat memahami sebagian besar materi coaching pada supervisi akademik. Saya dapat membuat percakapan coaching dengan menerapkan alur tirta dan mempraktikannya dengan baik. Saya merasa puas dan bangga pada diri saya sendiri. Berikutnya, perasaan yang lain adalah semangat dan optimis. Saya merasa semangat dan optimis untuk dapat menerapkan coaching kepada teman sejawat atau murid-murid saya dan menerapkan supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar? Saya sudah dapat menyusun percakapan coaching dengan menerapkan alur tirta. Saya juga dapat berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya dalam mempraktikkan coaching dengan menerapkan alur tirta. Saya juga dapat berperan sebagai coach yang menerapkan prinsip coaching dan 3 kompetensi inti coaching dan dapat berperan sebagai observer atau supervisor. Apa yang harus diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses pembelajaran? Hasil refleksi saya yang harus diperbaiki adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hal ini perlu dilatih terus-menerus dengan berbagai permasalahan yang dibahas dalam coaching, sehingga akan terlatih dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan konteks permasalahan pada coaching yang dilakukan. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya meningkat, khususnya pemahaman mengenai coaching menggunakan alur tirta dan dapat mempraktikannya baik sebagai coach, dan supervisor atau observer. Ketika saya mempraktikkan coaching,
Saya harus bersikap dewasa dengan menjadi mitra coaching, menjadi pendengar aktif, menyimak, menahan diri untuk tidak banyak berbicara, dan tidak bersikap sok tahu. Biarkan coach yang menemukan solusi permasalahannya. Selain itu, dengan menerapkan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dapat melatih kematangan berpikir dan bertindak saya. Seorang coach harus dapat mengarahkan coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan menerapkan 3 kompetensi inti coaching. Hal ini memerlukan kematangan dalam berpikir. Berikutnya mengenai analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan yang saya rumuskan adalah bagaimana jika kegiatan supervisi di sekolah menggunakan paradigma berpikir coaching agar dapat mendorong perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolah. Supervisi yang biasa dilaksanakan di sekolah belum banyak yang menggunakan paradigma berpikir coaching. Supervisi hanya bertujuan judgment atau menilai guru ada di posisi mana. Seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah harus memahami paradigma berpikir coaching terlebih dahulu agar dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, yaitu paradigma berpikir yang memberdayakan. Pendekatan itu adalah coaching. Pemimpin yang menerapkan coaching dapat membuka potensi guru-gurunya dan memaksimalkan kinerjanya. Berikutnya mengenai mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Menurut saya, dengan menerapkan coaching, maka seorang guru dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran dan coach bagi guru lain, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini berkaitan dengan coaching dan peran guru penggerak. Melalui coaching, seorang guru sudah menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Guru yang dapat menerapkan coaching pada supervisi akademik dapat melatih, mengarahkan murid dan rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, dapat menjadi coach bagi guru lain, teman bermitra, dan teman seri. Guru yang menerapkan coaching pada muridnya juga dapat mendewasakan pemikiran murid serta memberdayakan murid sehingga mereka akan memiliki sikap kritis, kreatif, bertanggung jawab di mana sikap itu diperlukan sebagai seorang pemimpin. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun tingkat daerah. Tantangan terberat yang dihadapi adalah menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan supervisi dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Perlu ada pengkajian dan pemahaman secara bersama-sama antara kepala sekolah, guru, dan tingkat yang lebih tinggi, yaitu Dinas Pendidikan Daerah, mengenai paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik harus bisa mendorong perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolah. Tidak hanya semata menilai guru mengenai cara mengajarnya dan kelengkapan administrasi mengajarnya. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai coaching untuk supervisi akademik. Hal ini untuk mengenalkan peran dan manfaat coaching serta menyamakan persepsi mengenai coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan sosialisasi ini sebaiknya ditambah dengan praktik coaching untuk supervisi akademik, mulai dari pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi.
agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Sosialisasi ini bisa juga memanfaatkan berbagai media yang dapat diakses di sekolah dan di wilayah daerah. Media sosial juga cukup efektif membantu sosialisasi ini. Yang berikutnya mengenai membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menilai kelengkapan administrasi guru dan cara mengajarnya dengan menggunakan instrumen yang ada. Tidak ada proses untuk pengembangan diri dan memberdayakan potensi guru. Guru tidak dikondisikan untuk mengembangkan kompetensinya dan kreatif dalam pembelajaran yang dilakukannya. Semua lebih bersifat judgement. Tidak ada kegiatan pra dan pasca supervisi. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi harus menerapkan paradigma berpikir coaching agar dapat memaksimalkan potensi guru, mendorong perbaikan, dan memberdayakan pelaksanaan supervisi. Harus terdiri dari pra-supervisi, kegiatan supervisi, dan pasca supervisi. Dengan menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah dari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menganalisis kebutuhan belajar murid sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Begitupun dengan supervisi akademik yang menerapkan paradigma berpikir coaching. Seorang coach atau kepala sekolah harus dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi guru dan supervisi yang dilakukan sehingga dapat memaksimalkan kinerja. Pada modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop untuk menerapkan mindfulness agar fokus dan kondusif. Begitupun seorang coach sebelum melaksanakan coaching dapat melakukan teknik stop terlebih dahulu, terutama fokus pada pendengaran agar dapat fokus dan hadir sepenuhnya atau presence serta dapat mendengarkan fakta. Jika sudah menyimak, maka akan mudah mengajukan pertanyaan yang beruntun dan membantu coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP adalah salah satu alternatif program peningkatan profesionalisme guru yang memperhatikan motivasi dan kebutuhan individual guru adalah coaching. Ini menurut Widodo tahun 2011. Satu lagi yaitu mengenai coaching bertujuan untuk mendorong guru agar dapat mengembangkan diri dan memperbaiki kinerjanya melalui refleksi bagaimana mereka menerapkan suatu keterampilan dan pengetahuan tertentu dalam menangani sasaran kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Riyandi dan kawan-kawan. Demikian paparan dari koneksi antar materi modul 2.3 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat. Jayalah terus guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.